Halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel ini dan di dua video terakhir ya, di modul ini kita belajar banyak ya tentang SDLC, tentang metodologi ya, metodologi gimana cara membuat software gitu. Dari video kali ini kita akan membahas software license ya. Ini sih ya berkaitan dengan video sebelumnya juga ya, mengenai beberapa dokumen-dokumen ya yang harus diselesaikan seperti NDA, RFP, dan lain sebagainya. Tapi ini tuh lebih ke license softwarenya gitu, bukan step-step membuatnya gitu ya. Jadi ini software yang udah jadi gitu ya, dan ada license-nya itu. So, kita akan mulai aja dari pertama ya. Eh motivasinya dulu deh gitu ya, kenapa ada software license. Oh, sorry. Itu nanti akan di slide berikutnya ya. Jadi kita akan mulai dari what-nya dulu, nanti kita akan bahas why-nya ya. So, software license itu ada banyak jenis ya, teman-teman ya. Ada yang pertama itu proprietary license ya. Proprietary license ini tuh license yang dipunyai oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi biasanya ini closed source ya. Sorry, ini aku coba bikin ya closed source. Source. Ini FOSS namanya ya. Oke. Nah, apa sih bedanya antara closed source sama open source ya? Gampang sih teman-teman ya. Jadi open source itu ya software yang code-nya ya udah ada di GitHub biasanya ya, di public atau GitLab atau apapun gitu ya. Pokoknya code-nya di-share lah gitu. Itu namanya open source. Ya biasanya banyak sekali misalkan software-software seperti Apache itu biasanya open source semua ya. Kalau closed source ini contohnya kayak Microsoft, Oracle gitu ya. Dia itu nggak publish source code-nya. Ya, supaya apa? Supaya mereka untung ya. Supaya mereka untung banyak dari kita membeli software itu gitu ya. Nah, terus kalian mungkin bingung kenapa programmer lain susah-susah membuat open source gitu ya. Udah bikinnya susah terus dipublish gitu ya. Semua orang bisa lihat. Nah, biasanya open source itu dia pingin supaya berkolaborasi gitu ya. Anggap aja kayak misalkan React nih, React.js itu kan open source. Nah, itu kan sebenarnya dipunyai oleh Facebook ya atau Meta ya sekarang. Nah, dia itu mengencourage orang supaya berkolaborasi nih ya. Jadi kayak anggap aja dia meng-hire orang-orang yang pro secara gratis ya. Jadi misalkan ada orang yang bilang nih, "Oh, ini ada bug ya atau ada vulnerability secara security gitu." Dia bisa melakukan pull request, minta ganti. Terus mungkin yang punya React ya, manajemen React, orang yang kontributor ya. Kontributor atau kontributor kayaknya ya orang yang memanage itu ya, gue lupa sorry antara kolaborator atau kontributor. Nah itu biasanya dia lihat ya pull requestnya terus dia benerin gitu. Nah jadi kayak anggap aja free manpower ya, karena open source itu kan pasti banyak digunakan ya, pasti lebih banyak digunakan lah daripada closed source karena kan ini gratis ya kan. Nah kalau closed source itu ya tadi cari profit sebanyak-banyaknya. Kalau open source benar-benar untuk mengencourage kolaborasi aja gitu ya supaya lebih enak bikinnya ya. Kalau semua orang diuntungkan, why not ya, intinya gitu dah kalau open source ya. Nah kita ke yang proprietary license dulu yang paling gampang ya. Yang pertama ada commercial license. Nah user itu harus purchase ya, harus membeli license sebelum menggunakan. Jadi kita nggak bisa langsung gunain gitu, harus benar-benar beli ya. Contohnya Adobe ya. Adobe kan ya kalau kalian nggak nge-crack ya, jangan nge-crack. Kalau kalian nge-crack, kalian nggak tahu tuh code di belakangnya ngapain. Ya kalau kalian mungkin merasa aman-aman aja ya lebih baik jangan sih ya. Eh ya itu nasihat dari gua aja sih. Oke. Okay? Jadi ya Adobe itu kita harus bayar dulu, kita nggak bisa pakai duluan ya. Kemudian ada lagi namanya shareware. Shareware itu free trial ya. Jadi kita kasih free dulu, nanti kalau udah seberapa lama baru di charge gitu. Contohnya seperti WinRAR. Ya, gua nggak tahu WinRAR ini kayaknya iya deh. Misalkan setelah 30 hari ya atau berapa. Atau kalau nggak WinRAR ini seingat gua ya, pas gua pakai
Awalnya free, tapi setelah beberapa hari tuh kayak muncul dialog suruh bayar terus ya, mengganggu ya. Jadi itu ya contoh ya dari shareware, terus ada freemium. Nah, kita bisa pakai free version sesuka hati kita kapanpun. Nah, tapi kita mau mengupgrade nama functionality. Misalkan Canva. Canva kan misalkan ada beberapa aset-aset yang ini ya, yang di watermark ya. Nah, itu kan harus upgrade tuh. Atau mungkin misalkan fitur AI-nya Canva, dia bisa bikin layout secara otomatis gitu. Itu untuk freemium. Terus free and open source software atau namanya FOSS ya. Nah, itu license-nya tuh agak agak ribet ya, teman-teman ya. Yang pertama ada GPL atau General Public License. Nah, ini pertama free to use, memodify, dan mendistribute softwarenya. Oke, ini ada banyak ya yang dibolehkan ya, menggunakan, memodifikasi, dan mendistribute software. Tapi, derivative work-nya, atau misalkan ada software yang kita mau pakai library itu, ya, harus di license under the same GPL, ya. Jadi, misalkan nih ada GPL software, ya kan. Terus kita mau bikin nih dari library yang ada GPL-nya gitu. Terus misalkan kita bikin lagi library lain yang bukan misalkan bukan non GPL ya. Terus ini library lain terus kita saling ya semuanya di link lah ya. Nah, kalau ada GPL-nya, software ini itu harus eh apa? Harus berupa GPL juga. That what means software ini dia nggak akan mungkin bisa dibuat closed source ya. Jadi dia harus di open source juga. Karena dia memaksa, GPL itu memaksa any derivative work ya harus under the same license. Berarti ini harus di open sourcein juga. Contohnya Linux ya. Jadi kalau kalian tahu semua distro Linux itu harus dilakukan open source ya, nggak ada yang bisa di close sourcein. Kalau nggak ya kena ini ya kena denda ya secara law enforcement di negara masing-masing lah ya. WordPress juga ya ini CMS untuk membuat website, terus GIMP juga ya untuk ini untuk mengedit gambar ya. Nah, mungkin kalian tahu kalau Linux itu ada yang namanya Red Hat ya. Red Hat itu kan dia itu kan berbayar sebenarnya, tapi dia itu sebenarnya punya versi open source-nya yaitu CentOS ya, CentOS. Nah, gitu ya. Jadi mungkin dia di sini ya yang dibuat CentOS itu yang dibuat open source-nya, terus Red Hat Enterprise Linux ya atau RHEL dia itu yang ada license-nya yang ada support-nya gitu. Tapi secara arsitektur harusnya sama aja sih CentOS sama RHEL ya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang lebih tahu di kolom komentar silakan ya. Sorry kalau misalkan gua salah karena gua jarang berkutit ya di software license ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya LGPL atau Lesser General Public License. Nah, ini dia itu em, dia itu bisa nih memakai GPL ya, library GPL, tapi nggak harus di license under the same GPL gitu. Ya, to any proprietary software tanpa requiring proprietary software di open source. Oh gini. Kalau GPL ya, ini kan software kita yang kita buat ya. Ini GPL. Terus misalkan nih library yang closed source ya. Nah ini nggak bisa teman-teman ya. Ini harus dibuka mau nggak mau closed source-nya. Nah ini akan clash nih ya. Mungkin si closed source-nya dia nggak mau dibuka, sedangkan GPL-nya dia maksa nih untuk di open source gitu. Nah, LGPL dia tuh bisa loh untuk melakukan seperti ini ya. Jadi ini LGPL ya. Ini harus LGPL ya, kabel GPL. Terus ini closed source ya. Terus di sini ini ya tetap harus LGPL, tapi ininya boleh di close, boleh nggak dilihat gitu ya. Contohnya ini kebanyakan untuk library sih ya, library. Jadi misalkan ini GNU C library ya. Terus misalkan ada closed source yang lain mau dikonekin ke library kita itu bisa gitu. Ya, tapi ininya juga harus sama under LGPL juga. Ya harus di open sourcein juga. Terus MIT license itu lebih permisif, artinya nggak harus nggak ketat ininya harus open source atau enggak gitu ya. Jadi dia tuh bisa digunakan di dalam proprietary software
asalkan ya original license itu di include. Jadi misalkan ya, gue bikin dari awal deh. Ya, misalkan MIT license, ya, ini ada software kita, terus software kita mengarah ke sini. Nah, kalau kita mau open sourcein ya, atau di code kita ya, ini tuh harus ada license-nya di sini. Ya, harus ada license-nya. Di sini harus ada license-nya, harus di-include-in. Ya nggak boleh license-nya dikurangin nih di sini ya. Contohnya gini, contohnya misalkan pakai React.js deh ya. Nah, biasanya teman-teman license itu ada di paling awal, terus ada yang namanya license gede. Nah, ini nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah license-nya. Jadi license ini harus selalu di-include ya kalau MIT ya. Kita bebas kok menggunakan apapun tuh bebas sudah. Bebas asalkan harus ada license-nya. Harus disertakan pemiliknya siapa ya. Segampang itu ya. Kalau kalian MIT license pun nggak nurut ya kebacut ya, kebangetan ya. Jadi contohnya seperti jQuery, React gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini mana ya ada MIT. Nah, ini MIT license ya, copyright-nya Meta Platform bla 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 bla. Jadi ini punya Meta Platform. Ya untuk kasih tahu aja kalau ini software punyanya Meta loh gitu. Jadi dia bisa punya nama nih ya. Terus berikutnya ada Apache license, itu sama kayak MIT tapi dia lebih menjaga explicit patent rights ya, kayak paten. Contohnya seperti aset-aset, gambar dan lain sebagainya. Contoh ya Apache HTTP server ya, yang Apache semua ada ya. Apache Kafka, Elasticsearch. Elasticsearch kan bukan punya Apache ya, tapi kan dia sebenarnya dari Apache Solr kan. Kalau nggak salah ya, Apache Solr. Gue lupa ya. Ya, itu awalnya dari Elasticsearch ya. So, itu ya, teman-teman untuk free and open source software. Sebenarnya ada banyak sih. Ada lagi nanti yang namanya BSD license ya, tapi harusnya mirip-mirip gitu. Mungkin yang agak restriktif ya, agak yang em, maksa itu ini sih, dua ini ya, GPL, apalagi GPL gitu ya. Dan ini biasanya namanya adalah copyleft ya, copyleft. Mungkin kalian taunya copyright ya. Kalau copyright kan ya artinya kita nggak bisa menggunakan secara sembarangan lah intinya gitu. Kok copyleft artinya kita harus apa ya? Ini benar-benar mengenforce kita untuk melakukan kolaborasi sih. Kayak harus open source gitu ya. Harus dibebasin, ya nggak boleh diuangin, intinya gitu. Ya. Oke, kemudian ini berikutnya ya. Ini adalah Creative Commons License. Nah, ini biasanya sih bukan terkait software ya, meskipun bisa terkait software ya, tapi biasanya untuk digital asset nih. Yang pertama sisi 0 ya, public domain dedication itu ya free to use ya, siapapun bisa gitu. Misalkan stock images dan lain sebagainya. Ya, ini bisa nih. Stock images pun kayaknya nggak tahu deh ya, nggak tahu. Kayaknya sih sisi 0 ya. Terus ada lagi namanya sisi buy. Nah, ini adalah attribution, jadi semua orang itu bisa mendistribute, remix ya, atau mengubah, adaptasi dan nge-build ya, ada derivatif produknya. Bahkan commercially ya, bisa diuangkan asalkan dia harus mengkredit original creation-nya. Ya, harus ada copyright-nya siapa gitu lah ya. Kayak harus kasih tahu ini dibuat oleh siapa, ini gitu. Terus ada lagi Creative Commons yang by SE ya, atau share alike. Sama kayak CC BY ya, harus diatribut juga creation-nya, tapi kreasi yang baru itu harus di-share under identical terms, harus CC by SA juga ya, gitu. Nggak boleh dibikin kayak CC by NCND, ini nggak boleh gitu ya. Kemudian berikutnya ada CC by ND atau no derivative ya. Memperbolehkan redistribusi komersial dan non komersial asalkan dia di pass along unchanged, asalkan nggak diubah-ubah deh gitu, intinya nggak boleh diubah-ubah ya. Jadi yang paling atas ini yang paling ya, ini ada derajatnya ya, ini yang paling permisif ya. Permisif itu artinya membolehkan semuanya. Terus yang bawah itu yang paling restriktif ya, atau banyak restrictionnya. Ya, ini juga penting sih teman-teman ya, bagi kalian programmer, apalagi mungkin UI programmer ya, supaya kalian tahu ini semua gitu, supaya nanti kalian nggak terjerat hukum or something ya. Oke, tadi gue mau bilang apa ya, gue lupa.
Ya, oke, never mind ya. Kita lanjut aja. CC by NC ya, non komersial. Nah, ini baru nih, nggak boleh komersial, nggak boleh diduitin. Boleh remix, boleh tweak, boleh bikin apapun ya, secara non komersial. Oh, tapi nggak, tapi non komersial ya. Meskipun hasil-hasil yang baru itu harus di-acknowledge under original tapi non komersial juga. Ya intinya nggak boleh diduitin lah ya gitu ya. Terus ini itu nggak boleh diduitin, ditambah harus license under identical terms. Ya berarti harus selalu ini gitu ya. Turunannya harus selalu ini. Terus CC by NCND ya. Ini tuh the most restrictive license. Ya ini udah banyak sih. Ya NCND nggak boleh diderifikasi, nggak boleh dikomersialisasi gitu. Ya. Nah, mungkin kalian bingung maksudnya apa sih menggunakan suatu aset yang nggak komersial gitu. Contoh misalkan nih, kalian mau bikin mungkin landing page untuk personal portfolio kalian ya, itu non komersial. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Kecuali kalian kalau taruh ads di dalam website itu, nah itu baru komersial. Ya, bedanya di situ teman-teman. Ah, mungkin bisa nih, tapi nggak tahu kok YouTube ya. Misalkan musik deh, musik misalkan di radio. Itu boleh ya, itu dianggap non komersial asalkan dalam musik itu nggak ada iklan ya. Intinya gitu deh. Ya. Pokoknya komersial itu ada duitnya di dalam kalian menggunakan aset itu gitu ya. Terus ada lagi ada license. Nah, ini namanya EULA. Ini biasanya agreement ya, bukan license. Ini agreement em, antara pembuat software dengan end user. Gitu. Biasanya sih ada apa aja yang diperbolehkan ya. Kalian boleh mungkin ngapain softwarenya, terus scope-nya apa aja gitu ya. Scope softwarenya itu di mana aja, terus apa aja aksi yang nggak diperbolehkan. Contoh misalkan reverse engineering. Kalian coba bongkar-bongkar softwarenya itu nggak boleh. Terus ownership, yang punya siapa sih ya? Yang punya itu perusahaan atau orang atau apa. Terus termnya itu sampai kapan, dari kapan sampai kapan, supportnya apakah kalian dapat support atau enggak ya. Dan confidentiality, kayak apa aja data-data yang nggak boleh di-share atau hal-hal apa aja yang mungkin nggak boleh kalian lakukan untuk ya masalah confidentiality lah ya gitu. So ini adalah beberapa software license. Kalau kalian melanggar apa akibatnya ya, sebenarnya sih mostly kan nggak kenapa kan? Kenapa? Karena ya kalau di free and open source ya, kecuali ada auditor ya, atau kecuali ada orang yang whistleblower ya, orang yang kayak secara diam-diam dia kasih tahu nih ke pemilik aslinya open source itu. Ada yang menggunakan open source lo tapi nggak under GPL lo, misalkan ada yang pakai Linux ya, tapi kayak kok nggak open source gitu ya, orang kan menuntut gitu, mana gue mau lihat code lo gitu. Nah, ada yang nanti mungkin mengadu ke Linux itu, dan masing-masing negara pasti punya kebijakan masing-masing ya, tapi harusnya sih gue nggak tahu untuk Indonesia gimana ya, mungkin kalian kalau ada yang paham hukum bisa coba bantu di komentar ya. Harusnya sih tiap negara ini harusnya hukum internasional ya, berlaku secara global, harusnya sih under the same umbrella lah ya, umbrella hukum yang sama. Tapi nggak tahu nih, apakah banyak hakim-hakim di Indonesia yang paham tentang hal ini, gua nggak tahu juga. Ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau Creative Commons license itu, ini sih kebanyakan software license kita nggak perlu daftarin di authority ya, karena ini kan global gitu. Kita cukup kasih kasih apa ya, warningnya aja gitu ya. Kita cukup kasih software ini, kasih statement aja software ini under under apa CC-nya, terus ya harusnya semua orang tahu ini harusnya eh, harus diapain atau nggak boleh diapain gitu ya. Oke, mungkin kenapa harus ada license ya, ini adalah why-nya, apalagi untuk open source gitu ya, kan aneh gitu, ngapain sih orang susah-susah bikin, kayak contohnya Linus Torvalds ya, dia bikin Linux, kenapa sih dia harus memaksa semuanya harus pakai GPL, semuanya harus open source ya. Nah, itu karena yang pertama ya, untuk mendefinisikan usage rights.
Jadi pemilik softwarenya atau pemilik asetnya itu dia tahu, ya dia bisa paham kayak aset gue itu dipakai untuk apa aja sih gitu. Dan untuk legal protection juga, misalkan ada yang ya misalkan kalian nggak mau aset kalian dirusak atau ada derivatifnya ya kalian bisa pakai tadi ya yang no derivatif itu. Kemudian ini yang FOS tadi ya, open source. Jadi mungkin pemilik itu kayak Linux pembuatnya dia mau encourage collaboration. Misalkan dia itu memang benar-benar pengen give to community ya. Dia nggak mau apa namanya nggak mau duit, bukan nggak mau duit sih. Kayak nggak serakah gitu lah ya ke duit. Yang penting kolaborasi, yang penting science atau yang penting ilmu, yang penting utility gitu lah ya. Terus meng-ensure continuity. Jadi once software itu udah di license under misalkan MIT atau GPL ya, mungkin akan susah untuk diganti juga karena orang juga udah melihat bahwa oh sebelumnya MIT kok jadi GPL atau sebelumnya GPL kok jadi MIT gitu ya. Jadi bisa memastikan bahwa software ini akan selamanya seperti itu. Contohnya seperti Linux, selamanya akan menjadi itu ya open source gitu. Terus berikutnya untuk atribut kredit juga, terutama yang untuk ini ya kayak MIT gitu. Ya contohnya untuk recognition aja ya. Mungkin bukan berupa uang, berupa profit, tapi lebih ke nama baik gitu. Misalkan kayak React.js tadi ya dia kan recognition ke Meta ya, Meta platform. Jadi kita bisa si Metanya kayak dapat iklan gratis lah ya dari kita menginstal React gitu. Terus memprotect against liability ya. Ini cuman untuk disclaimer atau warranty saja kayak apa aja yang boleh dilakukan, apa aja yang nggak boleh dilakukan. Jadi kita bisa sebagai programmer atau sebagai pemilik aset, sebagai artis, kita bisa paham karya kita tuh dipakai untuk apa aja sih. Ya intinya gitu deh ya. Ya kita bisa sih melakukan tuntutan ya, tapi ya itu juga effort dari kita harus sering mengaudit. Kalau kalian perusahaan gede mungkin kalian udah punya dedicated auditor ya, tapi kalau kalian perorangan ya itu perlu ini lagi sih, ya nggak enaknya um, perlu tenaga untuk mengaudit. Oke, terus software pricing. Nah, ini menarik sih ya topiknya. Ini terutama untuk yang proprietary license tadi ya. Jadi software pricing itu very very tricky teman-teman ya, sangat sangat tricky, sangat banyak sekali um, jenis-jenisnya gitu ya. Kenapa? Karena kita membuat software itu juga bingung. Misalkan gue membuat software ya untuk satu perusahaan, gue bingung nih mempricing berdasarkan apa. Bisa aja nih berdasarkan beberapa developer, terus um, ada namanya Mendes ya untuk seberapa lama ini developer kerja untuk project ini gitu ya, berdasarkan harian gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah membangun rumah mungkin kalian tahu lah ya bedanya yang borongan sama yang harian gitu. Nah, kalau borongan tuh mungkin yang dibayar saat udah jadi. Kalau harian tuh ya per hari gitu ya. Yang gak enaknya ke harian itu biasanya lebih gampang males-malesan ya si developernya atau si kulinya gitu. Karena ya dibayarnya harian kok. Yang penting jadi nggak jadi kan yang penting gue dibayar. Nah intinya gitu. Nah atau mungkin ada lagi yang based on value itu. Jadi misalkan software ini bisa membawa berapa profit, ya udah persentase dari profit itu yang dibayarkan. Nah itu menurut gua jauh lebih adil ya. Meskipun ya meskipun juga kadang kita udah bikin developer ya bikin susah-susah, tapi yang laku software kita laku ke perusahaan kecil-kecil, jadi kita dapatnya persentasenya kecil ya. Ya itu harus pintar-pintaran sih. Makanya software pricing very very tricky ya. Dan kita akan coba melihat beberapa jenis dari software pricing. Yang pertama user based ya. Jadi ini softwarenya ada user ya yang menggunakan software ini, di limit ya pricingnya di limit berdasarkan berapa user yang menggunakan gitu. Contoh misalkan ada 10 karyawan lah ya di company ini. Terus si softwarenya misalkan cuma punya 3 nih user aktif. Jadi dia nggak bisa menggunakan 4 user secara bersamaan ya.
Satunya harus logout, terus satunya harus login lagi. Intinya gitu. Terus usage based pricing ini seperti cloud ya, cloud services seperti AWS, GCP dan lain sebagainya. Yang pertama jenisnya ada data storage. Jadi misalkan kalian mau pakai cloud relational database RDS-nya AWS gitu. Nah, ini di charge berdasarkan amount of data stored in the system. Jadi misalnya berapa giga gitu ya. Itu lebih mahal intinya gitu. Terus API calls itu berdasarkan number of API calls ya. Cuman API calls saja. Contohnya seperti Lambda function ya. Terus transaction itu berdasarkan jumlah transaksi yang diproses ya. Atau nanti ada banyak sih, ada input output, ada bandwidth dan lain sebagainya ya. Cloud ini pun juga sulit ya untuk melakukan penghematan. Jadi ada banyak sekali eh, faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan cloud ya. Terus tier pricing ya, ini biasanya ada beberapa tier ya, ini juga lumayan common ya, lumayan umum. Biasanya ada basic, professional, enterprise itu. Biasanya ada di hosting ya, hosting. Di hosting tuh biasanya kalau basic ya cuman satu website, profesional bisa 5 website, enterprise bisa 100 ya. Terus RAM-nya berapa gitu-gitu deh. Kemudian perpetual licensing with maintenance fee. Nah, ini mungkin pertama kita one time license dulu ya. Kita beli software. Terus mungkin untuk support ya. Misalkan softwarenya ada update atau ada masalah. Nah, itu kita juga bisa support ya. Bayar support namanya maintenance fee. Ya, biasanya sih annual fee ya untuk maintenance and support. Contohnya ke Red Hat tadi ya. Red Hat tuh mungkin ada yang CentOS ya, yang open source. Terus si Red Hat-nya ya itu dia ada supportnya, ada maintenance fee-nya. Oracle juga biasanya ada supportnya. Microsoft juga ya. Jadi biasanya closed source itu ya harusnya ada supportnya semua sih ya. Yang closed source ini biasanya ada support. Kalau open source ini ya nggak tahu ya biasanya ada support atau nggak belum tentu gitu. Kemudian ada namanya subscription based pricing. Nah ini ya um, paling umum sih kayaknya ya, umum banget kita mensubscribe ke sebuah software ya sampai biasanya sih tahunan ya, biasanya sih bisa bulanan atau tahunan. Kalau tahunan pastinya lebih murah ya kalau dibagi setiap bulan, tapi bayarnya harus jepret di satu waktu itu ya untuk 12 bulan ke depan. Kemudian ini yang paling cincai menurut gua ya, yang paling eh kok cincai apa? Yang paling cengli ya, paling paling menguntungkan ya bagi pemilik bisnis, bagi kita sebagai customer software. Pertama dari outcome base-nya gitu. Cost-nya ya, harganya bisa aja bergantung ke sukses matrix ya. Misalkan software ini bisa membantu mengurangi operational cost by berapa persen. Nah, itu mungkin yang dibayarkan ya, pengurangan biayanya. Terus bisnis impact, ya impact ke bisnisnya apa gitu. Nah, ini juga nggak tentu ya, variable cost juga nih untuk value based pricing. Ya, tapi ini mungkin menurut gue yang paling adil ya, sebenarnya sih seperti ini. Terus ada juga fitur based pricing. Nah, ini biasanya ada perusahaan yang punya banyak sekali produk ya. Contoh seperti Oracle, dia punya banyak produk kayak ada database, terus ada Oracle Linux ya, terus ada lagi apa gitu. Nah, eh pricingnya berdasarkan produk-produk. Kita mau beli produk ini, mau beli produk ini, ya udah bisa aja di bundle ya. Misalkan beli 10 produk bisa dapat diskon, intinya gitu. Oke, terus capacity based pricing ini mirip-mirip lah seperti cloud ya, yang usage based pricing, tapi ini lebih ke capacity-nya, bukan ke kegunaan. Contohnya misalkan amount of data yang bisa di-store, ya berapa jumlah datanya, terus mungkin ini number of customer record-nya yang di-manage berapa gitu ya, macam-macam nih. Terus hybrid model kita bisa menggabung-gabungkan. Misalkan apa ya? Hmm, apa ya? Ya mungkin ini deh, ada maintenance fee sama ada mungkin value based pricing gitu ya. Mungkin di awal ada value based pricing, terus kalau support ya ada fee-nya lagi, ya mungkin gitulah ya. Terus ada custom pricing. Nah, ini yang eh paling tricky sih. Ya bisa aja si company-nya ngelihat ngelihat customer ini kayaknya orang kaya nih, ini kayaknya
bisnisnya bagus, jadi dimahalin gitu juga bisa sih. Jadi kuat-kuatan negosiasi aja gitu ya. So inilah ya basic dari pricing ya. Sebenarnya mungkin ada banyak sekali yang gua belum bahas di sini. Gua juga nggak terlalu expert ya di sini teman-teman. Eh, tapi ini hanya bagus sih untuk perkenalan aja kali ya tentang software pricing. Eh ya favorit gua sih ini sebenarnya value based pricing. Ya, karena ya tadi bisa sama-sama menguntungkan ya. Oke, so itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Kita telah membahas license, pricing. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang tertarik ya di bagian ini gitu. Apalagi kalau kalian mungkin mau dapetin duit ya. Ini mungkin ide buat kalian juga gimana caranya kalian freelance ya. Terus bagaimana cara melakukan harga ya ke klien kalian gitu. So that's all teman-teman untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, bisa melakukan donasi di link saweria yang ada di kolom description di bawah. See you guys in next video. Bye.